hei. Belajar. Main HP terus. Belajar aja gini, belajar Apa? Nyontek. online. Nyontek berarti. Kita bilang belajar. Ini tadi materi yang saya kasih. Mana? Mana tadi? Tidak ada di sini, Ji. Nu foto, Ji? Iya. Baru ku baca di handphone. Teknologi. Mana? Teknologi ya. Alasan mati nih. Saya tidak mau tahu. Kalau ada tugas saya kasih, harus dipelajari baik-baik. Pak Guru, terlambat Ibu di Pak Guru. Terlambat Pak Guru. Saya pelok Mi. Cambo Mi. Dari mana? Dari ke anu tadi. Dari mana? Suruh pusat Pak. Coba lihat kukunya dulu, lihat. Tundungi. Salah. Tundungi. Ngapa ada begini? Ulangi lihat kuku. Bagaimana kah? Kan orang itu begini, begini. Udah. Lihat buku Lihat ke beda. Coba lihat bedeng. Lihat jika kita apa? Sepatu. Begini atau begini? Ada bedanya kah? Oh, ada. Tapi tunggu dulu, minta maaf Kak Palena sebelumnya. Suruh pusat. Itu dulu alasanku dulu saya pergi Apa? touch up Kak dulu make up. Suruh pusat. Ide tajap. Kan mau pergi sekolah. Ini pasti di sini kalau pergi kuliah apa keluar harus touch up dulu toh. Kita bicara terus. Jadi, apa kodon? saya hukum ini. Dihukum atau duduk ini? Duduk. Saya mau tes bacaan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Guru. Pagi. Bagaimana anak-anak saya Pak Wih, Guru? bagus sekali anak tahu. Masa sih, Pak? Pintar gitu. Mau ada pukul tadi Mama, mau ada cambo. Saya tadi mau disuruh pusap Mama. Mau ada Bukan ada hukum. Ini pas cambo nih. Pintar kena nate no. Masa sih Pak Guru? Iya pintar kira. Baturan ki Pak Guru. Kusukan ya anak tahu pintar sekali. Tundung ki. Pintar kiri pintar. Sandiwara. Fitnah. Kenapa Pak Nina begitu? Fitnah itu lebih kejam daripada fitness. Tunggu dulu, tapi kenapa ini anakku protes ki Pak Guru? Kenapa protes ki anak saya tidak terima ini Pak Guru? Saya mau dicambo ini kekerasan dalam pendidikan. Pendidikan. Saya tadi mau disuruh push up. Jo. Padahal terlambat berapa? Bukan push up Budi, push. Bukan push. Bukan sak di situ, bukan sak, tapi shot. Baca kami S. Pak Guru tidak terima kayaknya anakku. Kenapa kita keras sih Pak Guru? Mungkin ini Ini anakku Pak Guru sudah saya besarkan, saya lahirkan, dia tidak lewat bawah tapi lewat dilahirkan, mulut. Ki. Kalau saya Mama kan kakak. kalau saya meskipun bukan anak kandungnya tapi kan saya dirawat juga sama mama ini. Kalau dia ini keluar lewat mulut, dia ini keluar lewat ketek. Mana mau saya anak tetangga enggak apa-apa nih. Stop, saya tidak terima Pak Guru. Mama ada siapa ini? Saya tidak terima. Percaya betul orang bilang mama nih Budi. Sama Saya tidak terima Pak Guru, saya tidak terima. Please, saya tidak terima. Ini kan kita sekolah rakyat, bukan Iya. sekolah Sekolah rakyat? Iya. Itu Mi. Sekolah rakyat, sekolah yang dulu. SR. Tapi kenapa kita Tapi kenapa kita tidak ke sekolah ini, Di? Kenapa harus saya belajar di sini? Kenapa? Ini kan Apa sebabnya? ini les tambahan. Private ki begitu, private kelas. Private lagi. Ini berarti salah masuk kan saya bukan sekolah rakyat, saya sekolah internasional. Ibu Ceno. Homeschooling. Oh, Kita bukan bicara paling tadi. Bukan dulu Pak. Tapi yang homeschooling ya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai bahasa Inggris. Oke, welcome to the club CCE. Weh, sekolah ini bukan klub ini, bukan sekolah ini bukan klub. Memang ini dunia malam memang. Apa ada klub? Apa nak klub? Welcome, apa ibaratnya? Welcome to the class. Okay. Welcome to the class. Student, are you ready? Okay, let's prok. Apa bahasa Inggris kan, yo? Applause. Oke, kembali lagi bersama kita berempat. Ada saya Budi. Ada saya Pak Idris. Ada saya Mama Daster. Dan saya anak daster. Andes. Dan aku demi Dan seperti biasa kita kedatangan tamu di studio. Dari mana ini? Dari Bala Casting. Cantik-cantiknya ini lu. kalau yang Wih, segarnya Masya Allah. Dulu, yang kita lihat kemana? Yang kita lihat kemana? Tunggu dulu pakai kacamata. Udah. Oh, Nana lagi. Tunggu, Nana lagi anakku kalau pakai kacamata coba ini.
Yang mana? Yang mana? Pilih. Laki-laki, salah. Pakai kembali biar normal Pakai kembali ya. kembali. Abnormal nih kalau dapat kacamata. Dari mana ini baju hitam? Boleh. Oh, itu bisa. Bone, Je. Udah salah memang mataku. Sama dah rata. Tapi mana bone? Bone kota? Gobek. Sekolah agar ya sendiri. Jadi apa artinya itu? Hah? SMK 7? Ngerti kan? Bola aga bola tadi boleh plastik atau bola tarik. Itu bola rumah, Bu. Oh, rumah ya. Bola mah je ke piat kena hari kena ya. Aje cuci nak piat sa. Oh, salah. Bola Bollywood. Ada yang berbiru. Selain boleh bone, politika kini. Mutera tuh. Oh, Sudiang. Negeri tetangga. Bagaimana kalau Sudiang? Nih, kenapa bangun nih? Ini di Sudiang. Masuk nak. Di Sudiang. Jauh dulu dia. Tanya kurang teh warga. Ngapa? Siga matonya warga Panampu. Mentang-mentang hitam. Tahu bukan. Kayaknya just ispar sih gitu. Saing tulang. Ini ada dari mana ya? SMK tuh mahasiswa nih. Ilah. SMK masih SMK tahu. SMK 7. Di mana itu? Ince Nurdin. Oke. Oh, dekat Monumen Mandala ya. Kalau ini? Kalau yang di sampingnya dari mana? Beda. Sebentar dipanggil. Beda. Karena tadi kan, tahu kita berterima kasih dulu untuk band tak tahu waham band. Ada orange tidak disapa. Dan juga ada yang cantik-cantik di belakang sana, yang orange kompak sekali dengan jilbab hitamnya dan rambut hitamnya. Dari mana yang di belakang? Besar-besar saya suara dia Tommy paling tua, dia Tommy tidak ada suara. Dari WNM. Sinan peok ki uneng. Dari mana? Cocok. Kalau yang hijau? Uin. Alodin. Besar-besar suara tanda karena sedikit Jeki. Yang dulu aingeng. Oh iya. Kalau yang jaket hijau? Kameramen. Iya. Seperti biasa, setiap episode CCM ini kita akan membahas tentang tema yang masih hangat di masyarakat. Iya. Dan tema kita karena ada orang tua di sini, pakai bahasa orang tua. Yang mana? Anggapan nih pendidikan ya? Iya menyer ku paku tak nang. Iya. Tena cocok nak ke pace. Tena ku cuci. Jadi ante kama minne. Kita undang dengan segala hormat. Iya. Narasumber kita Ibu Profesor Dr. Haja Nur Hidayah, Guru Besar Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN. Tadi yang kami undang Prof bukan mahasiswanya. Maaf ada. ya. Prof. Tabe. Ini mi profnya ya. Ini Profnya. Oh ini profnya sekira mahasiswa. Kayak asistennya dia. Sini dulu, Prof, sini. Oh, sebentar saya mau cipika-cipik dulu. Oh, Pasti motong kita. Kalau kita ya bisa. Woi dosa kayak guru besaran. Oh iya. Kan kita ajarkan. Selamat datang, Bu. Silakan duduk, Prof. Dan Ibu Prof Selanjutnya. tidak sendiri. Silakan. Silakan Pak C. Beliau ini adalah kandidat doktor di Universitas Indonesia. Oke, langsung saja Masya kita Allah. undang beliau, Bapak Ansar Aminullah Ansar. So, di situ tahu MSI, bukan sosiolog. Deh, gue udah gurna. Selamat datang, Bapak. Oh, ini tadi yang di depan TVRI ketemu apa ya? Sering di TPRI. Itu minyak juga. Iya. Selamat datang, Silakan Pak. duduk, Pak. Silakan duduk. Tapi pulang Madi, selesai sekolah tuh. Kan kita batas kan? Duduk dulu di sini. Cuma gue. Tas orang harus sambaran. Nah, pemirsa, kita akan berbincang tentang ngapain di pendidikan, ya? Ngapain, Jo? Iya, tapi sebelumnya saya berdiri, Mak kan duduk sama Randa berdiri sama Tonji. Bagus lah. Iya, kita akan beriklan untuk segmen 1. Jangan kemana-mana, tetap di CCM. Sekolah satu SMA, belum tepat waktu untuk begitu berdiri. Anak
Welcome back to the club, Cece. Coba pakai bahasa Indo yang menarik loh tadi itu. Menarik ya, of Iya, course. bahasa Indo dengan Prof. Coba bahasa Indo Budi. Hello Prof, welcome to the Bahasa club. India aja, Bahasa India. Oh, bahasa India. Tumbar Oh, jahe. yang tadi India itu. Yang tadi iya. Nak lupai. मुझे से प्यार की hati अरे कुछ नहीं करते ada lirik lagu sendiri pasti Karena bahasa Indonesianya tuh dari hati ke hati. Ajub Sebelum kita berbincang tentang apa di pendidikannya, tabe Prof, tabe Pak Ansar, kita mau lihat video. ada langsung video Langsung. Oh, iya. Saya canangkan bahwa tahun ini kita akan membuka 200 sekolah rakyat berasrama, boarding school, ya, dari SD sampai SMA khusus untuk golongan ekonomi yang paling bawah. Ini untuk mematahkan mata rantai kemiskinan. Anak orang miskin, bapaknya miskin, ibunya miskin, anaknya tidak boleh miskin, apalagi cucunya. Anaknya kita sekolahkan, keluar, dan dia nanti akan angkat orang tuanya keluar dari kemiskinan. That is our strategy. We are ambitious. Kita berpikir besar, grand, karena Indonesia besar. Kalau kita berpikir kecil, kalau kita berhati kecil, hasilnya tidak. Jadi itu contoh. Di situ kalau anak yang lain yang masuk sekolah pagi dan pulang, itu dia akan makan sekali sehari yang kita biayai negara. Anak yang paling bawah ini, dia berasrama, dia akan makan 3 kali. Dia akan hidup di alam yang tertib, kita didik supaya dia confident. Jangan kamu merasa inferior. Masa depanmu kamu nggak boleh patah oleh keadaan. So we have to do that. We have to intervene. Kita harus berani. Bahkan menurut saya kita harus, ya kadang-kadang kita harus agak-agak nekat kalau gitu. Ya. Ini menjadi polemik. Iya. Oke, menarik sekali videonya. Menarik sekali perbincangan kita dengan Ibu Prof, luar biasa Prof. Belum. Tapi sebelum dibahas ini. kita komentari video tadi, saya penasaran ini sama Ibu Prof. Saya mewakili anak saya, Prof. Katanya tadi coba Ben tanya, kayaknya Prof masih kayak 17 tahun. Waduh. Toh, bilang apa tadi tuh? Saya bisi-bisi. Oh, bisi-bisi, Ji. Bukan untuk dispilkan ke beliau. Saya kira banyak pasti yang kepo juga karena Saya kira kan itu biasanya kalau Prof itu kan sudah menggelar, Iya, ada betul. menggelar Profnya itu kan mohon maaf Itu zaman dulu. Pak senior Pasti ya. kacamata nih, kacamata. Tapi kalau Prof yang satu ini kayak Kita masih raih. 25 tahun gimana gitu ya Prof ya. Sudah punya anak kuliah juga 3 orang. Masya Di Masya UNM 2 orang, UMI 1 orang. Apa baca-baca Yang Prof bisa kita Itu tujuannya Prof, itu tujuannya. di belakang panggung bikin aja di backstage. Nah, Kita baiklah. bahas di belakang. Tadi kita melihat tentang program baru pemerintah di bawah apa kayak itu apa SRD? Ya. SR sekolah rakyat. Sekolah Kita rakyat. nyawa bahula Zaman sekali. ya. bahula, zaman Belanda ngapa nah ada kembali di zamannya Prabowo ya. Iya. Apakah itu SR? Makanya tadi saya kayak sudah Sekolah mau rakyat. masuk sekolah rakyat, aku bilang, ide zaman dulu mau saya sekolah internasional, ternyata ini baru juga di Iya, sekolah rakyat. silakan yang Ibu mungkin ya Ibu. Boleh dari Ibu Prof. Iya. Jadi memang ya saya menyapa dulu ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin kalau kita berbicara tentang sekolah rakyat, memang ini program pemerintah yang baru, yang mungkin kita berpikir bahwa ya mungkin ini sama ya dengan zaman dahulu kala ya, bahula bahwa ada yang kita kenal dengan SR, tapi sekolah rakyat ini sejauh yang saya tahu ini adalah program pemerintah yang baru yang ada di bawah Kementerian Sosial. Oh, Jadi baik. memang targetnya adalah untuk anak-anak pada kelompok masyarakat menengah ke bawah, sehingga harapannya adalah bahwa tidak ada lagi anak-anak putus sekolah, kemudian anak-anak dari keluarga miskin juga bisa mendapatkan akses pemerataan yang adil, mereka bisa tetap sekolah, bisa memperbaiki ya kesejahteraan keluarga jika mereka punya literasi dan pendidikan yang baik. Jadi cuman memang ya ini sedikit berbeda polanya untuk sekolah rakyat. Makanya ada beberapa proyek nasional untuk sekolah rakyat. Saya rasa di Sulawesi Selatan juga sudah ada. Karena ini leading sektornya dengan dinas sosial, maka ya ini program besar pemerintah saya rasa ya. Berarti di bawah naungan Kemensos juga. Iya, di bawah naungan Kementerian berarti Sosial. kolaborasi ya. Kolaborasi. Tapi tetap ada sinergitas dengan Iya. tidak
Dengan Kemendikbud, iya, dengan Kemendikbud pastinya mereka ada tetap ada kerjasama dengan lintas kementerian ya. Karena sekolah rakyat ini saya melihat bahwa anak-anaknya juga nanti akan ada macam di boarding school begitu. ada juga boarding school. Bagaimana itu maksudnya? Ya, jadi mereka kayak ditempatkan di asrama sekolah. Jadi makanya sekolah-sekolah yang jadi proyek itu yang memang tidak hanya kelas di sana tapi juga ada tempat tinggal dan itu dibiayai penuh oleh pemerintah Jadi saat ini. perbedaannya dengan sekolah dasar biasanya bagaimana, Bu? Sebenarnya dari aspek kurikulumnya sendiri, ini juga kemarin saya sempat diminta dari teman-teman dinas sosial untuk melakukan riset bersama seperti apa sih sebenarnya ini sekolah rakyat. Kita juga belum tahu ya. Belum tahu akan seperti apa ke depannya, seperti apa kurikulum yang ada di sekolah rakyat, kemudian yang ada di sekolah di bawah Kemendikbud. Yang pasti bahwa target capaian kompetensi antara sekolah rakyat dan sekolah yang berada di Kemendikbud itu tidak jauh berbeda. Ada tonji jasanya itu Prof nanti. Iya. Berarti ini sama dengan kayak persamaan sekolah ya, misalnya paket A, paket C kayak gitu. Tidak, Pak. Jadi memang kurang lebih, cuman mereka ini dapat biaya penuh dari pemerintah. Iya, subsidi pemerintah. Negeri. Jadi, nah dari pandangan sosiolog sendiri bagaimana kemudian sekolah rakyat ini hadir? Apakah mampu mengakomodir memang anak-anak rakyat kita yang mohon maaf, yang tidak mampu bayar sekolah, yang dikhawatirkan putus sekolah, lalu kemudian ada sekolah rakyat itu? Iya. Dalam dunia sosiologi dan beberapa pandangan sosial lainnya, sejarah itu selalu berulang. Sejarah selalu berulang. Dan hari ini sejarah sekolah rakyat yang telah kemudian Kembali membumi. Iya, kembali lagi seperti meskipun formatnya berbeda, tetapi spiritnya kurang lebih akan sama. Kenapa? Karena kadang-kadang memang hukum alam itu kembali untuk menstabilkan kondisi alam yang tidak bagus-bagus lagi gitu seperti dulu. Nah, sekolah rakyat seperti sekarang ini yang muncul kembali yang di notabene kemudian 01 dari pemerintahan sekarang ini adalah orang yang pernah berada dalam peralihan tersebut, termasuk dalam pemerintahan, termasuk dalam sekolah rakyat itu. Saya kira mungkin ada beberapa hal yang secara sosial saya coba pahami bahwa pemerintah sekarang kita ini mencoba mengadopsi pola dulu bahwa ada hal yang sangat-sangat bergeser dalam kehidupan siswa kita atau anak-anak murid kita di sekolah. Spirit-spirit mereka dalam hal ini, sikap humanisme mereka itu enggak seperti dulu lagi begitu, sehingga sekolah rakyat ini selain kemudian faktor subsidi yang disubsidi atau kemudian mereka untuk kelompok menengah ke bawah, tetapi paling tidak adalah bahwa ada hal yang coba dikembalikan lagi, spirit humanisme, bahwa pemerintah ini selalu dekat dengan rakyat. Siswa-siswa juga ini tidak boleh kemudian merasa bahwa mereka ini adalah bagian terpisah dalam kehidupan bernegara begitu. Nah, spirit yang paling utama juga adalah bahwa anak-anak ini akan tumbuh dengan nasionalisme yang lebih tinggi. Nah, di situ kuncinya. Berarti nasionalismenya juga ya. Karena dianggap bahwa pemerintah sudah memperhatikan mereka ya. Ya. Gitu. Berarti, Tapi kalau misalnya begini, Pak, kalau kita mau flashback ke belakang ya di sekolah rakyat yang dulu. Flashback ke belakang. Sekali ada narasumber profesor Dr. Anuma. Biasanya terkeluar gitu kata-kata bahasa Inggris. Ada yang aneh deh, Garuda nama. Gua lanjut nih. Cakap. Jadi itu Pak, kalau misalnya kita flashback ke belakang misalnya, kalau dibanding dengan sekarang sekolah rakyat yang sekarang kan karakter anak-anak sekarang itu sudah berbeda dengan tempo dulu. Nah itu gimana itu kira-kira? Melimpahnya akses informasi dan peluang untuk mendapatkan informasi di dalam dunia maya ini yang terus terang merubah karakteristik dari, termasuk cara berpikir dari anak-anak kita gitu. Nah, kalau dulu akses informasi kita ini sangat terbatas. Kita dibesarkan pada nilai-nilai dan kultur-kultur kemasyarakatan kita, dibesarkan pada kearifan-kearifan lokal. Sekarang ini banyak hal yang kemudian mereka bisa konsumsi, sehingga kemudian mereka terlihat cerdas,
Tetapi sesungguhnya dalam waktu dekat ada satu riset mengatakan bahwa dalam waktu dekat kalau remaja kita atau generasi kita tidak menyadari maka akan terjadi pembusukan intelektual atau pembusukan otak. Aduh. Iya. Dalam Iya. dalam Yang penting bukan hatinya yang busuk. Pembusukan otak yang dimaksud ini adalah kita terlalu banyak informasi yang kita terima, terlalu memaksakan pikiran-pikiran kita atau akal kita atau otak kita untuk mengakses informasi yang random, sedih, gembira, bahagia, sedih, gembira, bahagia hanya dalam waktu 30 detik. Nah, ini yang kemudian membuat karakteristik generasi kita itu akan berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya yang memang tahan banting begitu. Dulu kita kalau kita dipukul oleh guru, diapai pun tidak akan pernah berani melapor kepada orang tua. Kalau ditambah aja gitu. Iya. Sekarang ini belum apa-apa sudah melapor begitu. Itu kan salah satu hal yang kemudian bergeser. Nah, kita berharap sekolah rakyat ini bisa mengembalikan spirit-spirit humanisme serta semangat-semangat kearifan lokal, nilai-nilai lokal yang selama ini kita Jadi pegang. kayak gimmick-gimmick yang tadi itu Pak ya, yang dikerasi dengan guru. Tapi pas datang makna bagi ki. Sengi. Tapi sekolah rakyat tadi di bambu runcing di bawah dalam kelas Pak, itu di bambu runcing. Bukan di anu Prof, itu di bambu runcing. Kapur. Batu merah ditulis di anu. Tidak sejadul itu. Berarti ada nih bayangannya ini tentang kurikulum disinggung tadi Prof. Kan ada dua garis besar yang saya garis bawahi tadi dari Pak Ansar Aminullah tentang kearifan lokal dan nasionalisme. Nah, mungkin ada bocoran begitu, Bu Prof, atau bagaimana? Iya, jadi saya melanjutkan apa yang disampaikan Kak Ansar tadi bahwa memang Lanjut ke pembangunan atau? Iya, ini kita masih berharap besar sebenarnya seperti yang disampaikan bahwa apakah sekolah rakyat ini bisa menjawab tantangan global seperti saat ini. Anak-anak kita yang kemudian kesehatan mentalnya menjadi sangat tidak stabil, rapuh. Nah, WHO sendiri kan sebenarnya sudah memprediksi ya bahwa 2020 itu gangguan kesehatan mental menjadi pembunuh nomor 2 di dunia. Prof, Dan tabe Prof. dan 2000 Tapi nomor satunya apa itu Prof? 2040 itu menjadi pembunuh nomor 1 di dunia. Nah, bisa kita bayangkan seperti tadi yang disampaikan kalau misalnya anak-anak kita sekarang dengan itu namanya infodemik ya, informasi yang kemudian waktu COVID kan itu sangat banyak. Jadi yang banyak membunuh saat COVID itu sebenarnya bukan hanya virusnya sendiri, tetapi masalah kesehatan mental manusia yang kemudian terjadi depresi, kemudian terjadi kepanikan yang luar biasa sehingga itu yang banyak kemudian membuat angka kematian itu meningkat. Prof, Pak Ansar, mungkinkah kalau saya dengar tadi kan jawabannya dari Prof sama Pak Ansar, mungkinkah medsos menjadi salah satu faktor yang menjadikan anak generasi sekarang itu kesehatan mentalnya jadi lebih terganggu? Iya, of course. Of course ya. Itu tidak bisa kita pungkiri ya di era globalisasi seperti saat ini. Kalau semua pernah mendengar kata VUCA, jadi kita sekarang itu hidup dalam keadaan yang sangat cepat, kemudian tidak pasti, sangat kompleks dan ambigu. Aduh. Jadi Prof, apa nih tidak pasti cintanya pada aku atau cintaku padamu? Ya, hanya satu yang pasti saat ini adalah ketidakpastian. Oh tuh, ketidakpastian adalah yang harus yang pasti. Iya, ada banyak. Ya, setelah kita hidup di era yang saat ini, ya tidak bisa kita pungkiri anak-anak generasi Z yang teknologi sudah mendominasi. Mungkin sering nonton di televisi berapa banyak anak-anak kita yang RBD ya, risiko bunuh diri, bahkan sampai bunuh diri. Itu hanya karena persoalan sepele sebenarnya. Kalau kita anggap di generasi kita biasa sekali itu masalah, tapi kok mereka bisa sampai seperti itu. Sekali ya bagi mereka. Kita kan ini sudah kepo-kepo dihantam. Tapi apakah memang benar itu, Bu? Misalnya kalau kita sering menonton hal-hal yang tidak sampai simpang ini deh. Iya. Iya, Selesai mi kayunya deh. Aku bertanya, Pak. Misalnya gini, kalau kita selalu menyaksikan di medsos itu hal-hal yang negatif, itu memang sangat berpengaruh pada mental seseorang ya. Iya. Jadi dalam dunia kesehatan ada yang kita kenal namanya terinduksi.
Iya. Jadi lingkungan itu sangat mudah menginduksi kita. Apa yang berada di sekitar kita itu kita akan mudah untuk ikut di dalamnya. Oleh karena itu sebenarnya pendidikan saat ini tidak hanya menuntut pendidikan itu mengasah kemampuan soft skill-nya anak-anak kita, Iya. tapi juga life skill. Nah, Kemampuan untuk hidup dan Tapi, Prof, bertahan hidup saat tapi, ini Prof, menjadi apa penting. dengan soft skill segala life skill? soft kill Saya sudah lapar ini siang-siang. Iya, Andre, iya, tahu Prof. Lanjut Ki Prof. Lanjut lagi, Prof. Iya, jadi memang kalau yang sebelumnya kan anak-anak kita bagaimana diajarkan hard skill, soft skill, ya kemampuan komunikasi, berpikir kritis, tapi lupa kita ajarkan bagaimana dia bertahan hidup. Nah, itu. Iya, itu dia. Itu. Intinya. How to resilience ya, bertahan untuk hidup saat ini itu tidak mudah ya, hidup di era seperti saat ini. Oleh karena itu pendidikan tidak hanya dituntut untuk mengajarkan bagaimana anak-anak menjadi hanya tahu saja. Karena menjadi tahu dalam dunia pendidikan itu sudah pasti mereka kalau melalui proses, tapi untuk hidup bagaimana caranya? Kalau kita tidak ajarkan dia bagaimana untuk hidup. Jadi keterampilan untuk hidup ini perlu diajarkan ke mereka. Cocok sekali nih audiens tak Prof karena saya semen. Anak-anak Ini Gen Z kalau dia semua ini Gen Z. makanan jadi nak mau Gen Z. ini, tidak mau pi mau masak. Ya. tahu beda tahu Gen Z ini. Kenapa tahu cara main anak orang? Saya Yang guru siapa sebenarnya? Yang guru siapa sebenarnya ini? Cambok. Balik. Tapi dari pandangan sosiolog tadi berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Prof, apa tadi bahasa Inggrisnya itu? Ya lingkungan mempengaruhi. Terinduksi, Pak. Terinduksi. Ya, kita ini cepat sekali terinjeksi. Yang pakai juga itu high skill. Bukan injeksi ya. Hard. Induksi. Kita cepat sekali terinduksi. Tiba-tiba minta kata. Ya, tentang kan saya ingat itu pesannya orang tua dulu. Waktu kita SD, saya tidak mau bilang waktu kecil karena masih kecil Kak. Harus sudah tua itu jadi. Sampai sekarang. Dia terus dia bilang Dia menenggelamkan dirinya kita sendiri. ikut dengan mohon maaf pelukat, cepat atau lambat kita juga ikut lukat. Lukat. Iya. Kita menjadi pelukat juga. Iya, kalau penjual parfum kita ikuti, Jadi penjual parfum juga. Harumnya. Iya, seperti yang disampaikan tadi Ibu Prof, terinduksi. Ya, kalau pandangan sosiolog, Hei, Harus banget begini ya. Apa kan yang dipakai nih Pak Ansar tahu? saya. Ya, kalau dulu kan interaksi fisik, Iya. agama mengajarkan sudah mewanti-wanti dari awal bahwa termasuk orang tua kita itu mempertegas. Iya. Kalau kamu bergaul dengan penjual parfum, maka kau akan kecipratan harumnya. Bergaul dengan orang yang berpikiran negatif, suka apa begitu nyolong apa, Anda kan apa namanya induksi gitu ya. Nah, itu dulu pergaulan kita dalam bentuk interaksi fisik. Sekarang ini media sosial seperti yang ditanyakan tadi, media sosial itu membuat interkoneksivitas kita antara orang, jejaring kita tidak hanya berlaku di lingkungan sekitar, tapi yang menyeluruh. jauh juga. Iya. Ada bayangkan sekarang, bukan hanya sekedar perilaku-perilaku tadi dalam hal melawan orang tua atau apa segala macam, bahkan tingkat kerentanan remaja-remaja kita dalam hal seks bebas, terus ke apa namanya sesama jenis, apa segala macam. Bahkan baru-baru ini kan di Makassar itu kan dihebohkan dengan itu. Nah ternyata mereka memang punya grup tersendiri di dalam media sosial tersebut. Saya tidak usah sebutkan media sosialnya, dan koneksivitas mereka itu sangat-sangat lancar begitu. Nah bayangkan saja itu satu hal. Yang kedua adalah pola mentalitas kita itu sangat-sangat dipengaruhi oleh interaksi di media sosial. Misalkan saja jumlah like terhadap postingan kita itu bagi kita memang receh begitu. Tapi bagi anak-anak sekarang ini jumlah like itu sangat mempengaruhi psikologis mereka. Bahkan ada yang pernah stres nih gara-gara sedikit like-nya. Benar. Iya benar. Ada. Makanya ketika kemudian ada yang posting dan kurang like, mereka merasa bahwa saya tidak diperhatikan, padahal itu biasa-biasa saja begitu. Mereka menganggap bahwa karena konektivitas mereka dengan atau jejaring mereka di antara pertemanan atau secara global itu banyak. Saya punya pertemanan sampai 5.000, punya follower sampai 7.000. Kok yang like cuma 2? Itu yang membuat mereka sangat terbebani dengan kondisi tersebut. Sehingga wajar saja kalau kemudian dianggap tadi bahwa
ke depan dia akan menjadi, saya sepakat dengan disampaikan oleh Bu Prof tadi berdasarkan apa yang disampaikan oleh BO, iya besar peluang 40 tahun ke depan dia akan menjadi pembunuh. Aduh. Pembunuh paling nomor satu begitu. Termasuk pembunuhan karakter. Oh iya, kalau sekarang sudah terlihat Aman-aman. mereka kehilangan karakter sekarang itu ini. dia. Sudah Kalau kita lihat, kita kembali ke tema, ngapain di pendidikan? Sejauh mana pendidikan bisa memengaruhi pola pikir anak-anak sekarang ini? Ibu Prof. Apalagi kalau anaknya lebih pintar daripada tenaga pengajarnya. Tidak ada, yang namanya dosen lebih pintar dari mahasiswa. Pernah Bos. dosen. Guru juga lebih pintar daripada murid. Apalagi banyak sekarang. tadi yang tadi sesuai pertanyaannya, apalagi banyak sekarang mungkin karena Gen Z atau kaum milenial yang sekarang kan dia lebih pilih kalau habis kuliah langsung mau kayak kerja, tidak mau lanjut pendidikan apa segala macam. Itu bagaimana pola pikirnya kan mau life skill toh, jadi kayak kerja langsung dia tidak mau jadi dulu kuliah begitu. Langsung bisa dapat uang. Iya, gede. bagaimana tuh pola pikir seperti Iya, itu? jadi kalau kita, ya ini saya mau berikan contoh ya, belajar dari Jepang. Jepang waktu di bom, masih tahu bom apa? Apa anak-anak? Di daerah mana? Di daerah Hiroshima mana? dan Hiroshima dan Nagasaki Iya, ya. Hiroshima dan Nagasaki. Arigatou gozaimasu. Apa yang dilakukan pemerintahnya saat itu untuk membangun Jepang? Yang paling pertama diperbaiki adalah pendidikan. Pendidikannya. Maka kata kunci untuk merubah sebuah bangsa mulai dengan membenahi pendidikan. Itu dia. Jadi pendidikan itu kan tidak hanya di sekolah sebenarnya. Saat ini ada mulai dari lingkungan keluarga ya. Jadi sebenarnya pendidikan itu tidak bisa hanya dari sekolah saja. Oleh karena itu kerjasama antara orang tua, guru, pemerintah, masyarakat, tokoh masyarakat itu menjadi sangat penting. Kita tidak bisa memperbaiki bangsa ini, generasi ini itu hanya dari satu sisi saja, dari sekolah saja, tanpa parenting atau tanpa peran dari orang tua, tanpa peran dari pemerintah, tanpa peran dari masyarakat. Berarti kerja-kerja kolektif memang Iya, Pak ini Pai, adalah ya? komunal ya. Jadi ini kerja-kerja bersama. Jadi kalau kita ingin memperbaiki pendidikan suatu bangsa, maka semua ini juga harus ikut dibenahi. Harus ikut. Kita harus membenahi. Apalagi saat ini kan kita sudah hidup di era anteritorial ya. Kita sudah tidak ada lagi batas-batas negara untuk belajar. Sebenarnya anak-anak kita ini tinggal difasilitasi saja bagaimana caranya untuk belajar dan tahu. Ya kalau pernah baca bukunya Albert Einstein, dia mengatakan bahwa imajinasi itu lebih tinggi dari pengetahuan. Kita lupa mengajarkan anak-anak kita bagaimana berimajinasi, bahwa bagaimana gaya gravitasi itu kemudian hukum itu muncul dari Newton misalnya dan seterusnya. Kayak lagu-lagu Itu orang kan dulu, batu rate Maribula. iya, itu kan imajinasi yang membuat kita kemudian berpikir lebih luas lagi. Jadi mungkin pendidikan juga membutuhkan itu. Anak-anak kita itu harus dibantu untuk bagaimana berimajinasi. Dulu kita tidak pernah membayangkan bisa bicara di depan layar gepeng atau bisa belajar di depan layar gepeng. Kita hanya tahu belajar dengan guru. Tapi dulu atau juga dengan- tidak pernah nabayangkan muka nagepeng. Beda kasus Iya, kayaknya itu, jadi Bodong. seperti itu. Jadi memang pendidikan ini menjadi kunci saya rasa. Jadi penerimaan saat ini kita ada di penerimaan mahasiswa baru, siswa baru itu menjadi gerbang awal terbaik untuk generasi kita. Bagaimana membentuk generasi bangsa ini menjadi generasi-generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga mereka harus cerdas secara sosial dan cerdas secara budaya serta cerdas secara spiritual. Tambah salut ke sama kita, Prof, saking daging. Itu jadi anak-anak kita memang harus dibentuk moralitasnya, tidak hanya secara kemampuan bagaimana mereka bisa berpikir. Jadi pengetahuan tertinggi itu adalah kebijaksanaan. Jadi mengajarkan anak-anak kita sampai pada level spiritualitas. Luar biasa. Kita putar video. Ibu Pro. Kita jedahi dengan video. Yang Next video silakan. apa minimalnya? Adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu.
dia membayangkan bagaimana caranya pendengar itu berada di Tapi siaran TV sekarang. Oke, itu dia tadi Nah, video. iya itu tadi. yang tadi itu telah sejalan dengan apa yang disampaikan Ibu Iya, Prof, betul. bahwa biarkan anak-anak berimajinasi. Tadi itu videonya adalah Biarkan mereka anak-anak berekspresi. mengekspresikan kreativitas sejak Apa maunya. kecil. Iya, Toh? betul. Iya, jangan karena mohon maaf, bapak kita dokter, anak kita juga harus Mau juga dokter. jadi Iya. Iya. Tapi kalau ada dalilnya dokter, why not? Terus Iya, Prof, iya. saya punya pertanyaan sebagai yang sudah punya anak ya Prof ya. Oh, ibu rumah tangga ya. Curhat ya, curhat. Padahal Penting ini penting. Jadi menurut saya Prof ya, menurut saya kurikulum merdeka yang sekarang lagi dijalani sama anak-anak sekolah begitu kan. Sebagai dosen, sebagai tenaga pendidik, menurut tak ini Prof, bagaimana caranya berlakon sebagai dosen untuk tetap menerapkan pola didik seperti yang dulu tanpa mengurangi tanpa meninggalkan kurikulum yang sekarang Prof. Karena kan banyak, saya sebagai orang tua di rumah, saya suka pusing lihat anakku itu kayak merdeka sekali, memang ini sesuai kurikulumnya Prof. Merdeka sekali tapi ini belajar. itu bertanya atau curhat? Curhat Oke. sambil bertanya. Kayak merdeka sekali nih Prof. Dia pulang tidak ada PR-nya, di sekolah juga dia lebih banyak interaksi sosialnya dibanding belajar, begitu kan Prof. Bagaimana itu di Prof sebagai dosen misalnya, apakah Prof akan tetap menerapkan sesuai dengan apa yang ada di hati kita atau tetap mengikuti kurikulum yang lagi berjalan? Ya, kurikulum tetap kurikulum karena itu berlaku secara nasional dan diharapkan sebenarnya dengan adanya kurikulum ini terjadi pemerataan ya untuk semua sekolah. Jadi sebenarnya sebagai orang tua ya tidak perlu sebenarnya pilih-pilih mana sekolah, karena kalau kita paham bahwa semua sekolah menggunakan standar kurikulum yang sama. Iya. Sehingga tidak ada polemik yang seperti saat ini yang sistem sonasi dan sebagainya. Ada nih orang tua marah harus masuk anakku di sekolah ini, padahal orang tuanya misalnya yang mau dan seterusnya. anaknya nggak mau, Padahal standar pendidikan kan sebenarnya harusnya sama. Baik dari gurunya, kurikulumnya, materi dan seterusnya. Kalau itu sudah terjadi, saya rasa tidak ada lagi orang rebutan kursi misalnya di sekolah, dan dari sekolah sudah diajarkan rebutan kursi ya, apalagi harus kalau ada titip-titipan iya, ya, Prof. tidak ada lagi titip-titipan, bayar-bayaran dan seterusnya. Tapi kalau kita bicara kurikulum ini terkait dengan bagaimana melatih anak-anak kita untuk berekspresi. Iya. Kebetulan di 23 nanti Hari Anak Nasional saya akan bicara tumbuh bahagia, tumbuh tangguh. Bagaimana kemudian kesehatan mental anak di secara psikososial ya, secara dini. Iya. Nah, ini sangat penting. Terkadang memang saya melihat apa yang keliru sekarang adalah anak-anak itu dirawat dan dikembangkan oleh orang tua memang yang ya mungkin generasi Z, generasi milenial, apa istilahnya? dia ingin Baby blues kayak apa kah? Iya, dia menginginkan anaknya itu seperti yang ada di pikirannya. Dia lupa bahwa anak-anak itu punya pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan masanya. Oleh karena itu anak-anak kemudian dituntut dengan tekanan akademik yang cukup tinggi, sementara masanya mungkin belum sampai. Nah, itulah yang menyebabkan anak-anak kita banyak sekali mengalami tekanan akademik. Biarkan mereka mengekspresikan diri, mungkin dia akan jauh lebih baik. Nah, salah satu sebenarnya yang kurikulum Merdeka Belajar itu memberikan ruang seluas-luasnya untuk anak-anak kita mencari di mana sih sebenarnya menjadi passionnya mereka, yang mana yang dia kembangkan. Tapi tidak mencari sebenarnya. Calistung. Calistung. Anak-anak pintar membaca, menulis dan menghitung baru bisa masuk TK, masuk SD. Betul. Berarti berbanding apa yang disampaikan tadi Prof di mentongnya tuh orang adik sekarang agak lain. Kenapa harus bisa di Jepang kan tidak peduli itu dulu. Yang penting anak-anak baik Pengenalan akhlaknya. dulu di TK dan SD, pengenalan dulu. Nah, kita beda. Nah, ini juga Pak Ansar, ada sering saya dengar itu istilah bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya. Itu kira-kira Sebelum dijawab Pak Ansar kita beri iklan. Oh, iklan. Jangan kemana-mana, tetap di CCM. Over Iklan apa? Iklan apa? Iklan apa? Iklan apa? Jangan terlambat sampai di rumah. Kamu harus cepat pulang. Sedang nikmati malam ini, mereka gak pernah mengerti, mereka gak akan mengerti, mereka gak mau mengerti.
Good morning and Menarik Good ya. morning. Sebelum kita bertanya kita sampaikan dulu untuk pemirsa yang di rumah, pemirsa TVRI Sulawesi Selatan yang mungkin belum sempat nonton acara CCM itu bisa kita putar ulang melalui YouTube. Apa Budi? Melalui TikTok, melalui Instagram. Dan melalui Facebook juga bisa. Betul. Oke. Nonton ulang di situ. Iya. Saya kembali lagi ke laptop. Balik Meki. punyanya orang tuh. Iya, anunya di sebelah. Nah itu tadi Pak Ansar, misalnya ada kan kalimat seperti itu, didiklah anakmu sesuai zamannya. Ya. Kan. Nah padahal kalau Salona, cepat. padahal kalau dipikir Cakep tadi ini guru sebenarnya. penjelasannya Ibu Prof kan kalau di zaman sekarang ini kan ngeri-ngeri sedap ini ngeri-ngeri karakternya anak-anak. Bukan berarti kita mau mengatakan bahwa masa lampau itu lebih baik daripada yang Iya, tahu, sekarang, betul, kan betul, gitu. betul. Nah kira-kira pandangan sosialnya gimana itu? Ya, berakselerasi dengan zaman, saya kira itu spirit yang paling utama dari pesan tersebut. Berakselerasi yang dimaksudkan bahwa itu adalah satu bentuk didikan secara tidak langsung. Kemajuan zaman itu yang harus kau ikuti gitu. Iya. Kemajuannya harus kau akselerasi, ikuti bukan berarti bahwa kau terhanyut begitu. Oh, Jadi dia itu harus dia. berakselerasi di dalam. Nah, Lawan arus. ya, jangan pernah melawan arus dengan cara kemudian Anda tidak sekolah, Anda tidak meningkatkan kualitas dan kapasitas. Nah, di sisi lain juga, saya kira orang tua juga harus bisa mengimbangi dalam hal ini gini. It's okay, dia punya keterbatasan dalam hal pengetahuan atau basis pendidikan dia yang memang terbatas begitu dibanding anak-anak. Tetapi menurut saya dari pola-pola penerapan nilai-nilai kehidupan itu yang kemudian menjadi standar atau basic awal mereka sebelum kemudian mereka belajar lebih banyak lagi di dunia pendidikan. Apatah lagi sekarang ini, saya amat prihatin ya kemarin ya. Beberapa waktu lalu saya melihat ada seorang influencer katanya kaya raya, miliarder gitu. Kemudian dia mengatakan bahwa saya nggak percaya kuliah begitu. Saya kira kuliah tidak mengajarkan kita untuk menjadi kaya, tetapi kuliah itu mengajarkan kita menjadi bijak. Orang boleh kaya, tetapi kalau kehilangan rasa bijak atau kehilangan rasa humanis di tempat, kita belajar itu di kampus, kita belajar itu di sekolah. Nah ini bukan persoalan kaya, Anda mau kaya tetapi Anda dianggap kurang ajar atau Anda dianggap orang yang tidak punya moral, itu kan jauh lebih berbahaya ke depan. Gitu. Nah, menurut saya hal seperti ini yang kemudian bisa diajarkan bahwa sekolah setinggi apapun engkau silahkan gitu. Mau juga terbatas, yang terpenting adalah bahwa zaman yang ada sekarang ini kau tidak boleh ketinggalan jalan, berakselerasilah dengan zaman. Sehingga engkau tidak akan tergilas di dalamnya. Wow. Tapi apakah ini karena bilang tadi Bu Prof berimajinasi, saya sedang berimajinasi ini. Iya. Bagaimana seandainya ya di dunia di Indonesia ini sekolah dibubarkan, sekolah tidak ada. Oh, imajinasi kita. Apa dari pandangan sosiolog ini? Sama ini yang bilang tadi, enggak perlu kuliah ini. Itu kan menyinggung itu, ini sarkas. Oh, sarkas. Iya. Imajinasi sekarang ini dalam waktu dekat, menurut hemat saya dalam waktu dekat, proses imajinasi anak-anak sekarang ini, mereka tidak akan luapkan lagi kepada orang tua, tetapi mereka akan luapkan kepada AI atau ChatGPT. Mereka kemudian berpikir apa segala macam, kemudian mereka akan lebih banyak berinteraksi dengan ChatGPT. Itu bisa memberikan jawabannya lebih realistis, lebih kompleks apa segala macam gitu, dan sesuai dengan keinginan mereka. Nah, ketika hal itu tersebut terjadi, Anda mungkin kalau kita perhatikan dalam beberapa bulan terakhir ini, anak-anak di Cina itu sudah mulai bermain dengan robot. Wow, iya sih. Di mana itu ada menikah dengan AI? Ya, 2 tahun ke depan, saya khawatir, guru saya di Universitas Indonesia itu pernah mengatakan seperti ini. Dalam beberapa tahun ke depan, gig ekonomi itu akan menguasai. Artinya orang-orang yang punya kompetensi dalam bidang komputer untuk bekerja di rumah itu akan lebih menguasai itu. Tetapi ketika kemudian AI menguasai, saya khawatir ke depan sudah anak-anak kita ini, adik-adik kita ini, sudah bukan lagi guru-guru yang mengajar atau dosen-dosen, tetapi para robot. Itu bisa jadi. Kenapa? Kemudian itu jauh lebih hemat, itu jauh lebih praktis. Sementara kemudian ada mungkin kita masih ingat film Terminator, bagaimana kita berperan dengan. Saya khawatir kejadian seperti itu akan bisa terjadi. Dan bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Bisa jadi tuh. Karena kalau kita dari sekarang tidak menguatkan nilai-nilai seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Prof tadi, saya khawatir ke depan justru kita yang akan dibunuh oleh robot itu. Coba lihat bagaimana kemudian kemarin di Microsoft
orang-orang yang kemudian mengembangkan di dalam AI, setelah kemudian berkembang itu AI dan kemudian maju, ternyata yang paling pertama dipecat adalah orang-orang yang mengembangkan ini. Iya betul. Saya jadi teringat itu Pak Ansar yang sebuah film. Sebuah film, ada sebuah film dulu itu kalau saya tidak salah itu Star Wars namanya itu. Tua Maki mantap. Tapi ini di sini menariknya karena film itu film jadul yang dimana dulu itu belum dikenal masalah teknologi, tapi terbukti dari sekarang bahwa dulu orang perang di film Star Wars itu digambarkan jarak jauh bisa membunuh musuh dengan hanya sekali klik. Nah sekarang terbukti. Nah itu mungkin kayak gitu contohnya. Itulah pentingnya apa yang disampaikan oleh Ibu Prof tadi, bahwa mari ajarkan untuk berimajinasi di awal. Ya. Sehingga hal-hal tersebut kemudian kita jauh lebih siap. Apa yang diajarkan oleh Einstein tadi, imajinasi seperti itu. Cuma kan anak-anak kita sekarang ini yang dipelajari tentang Einstein hanya berat dan gaya, bahwa kalau hidupmu berat berarti kau lebih banyak gaya begitu. Seditan pendapat, sedito gitu. Atau kalau tidak mau hidupmu berat, yang kau banyak gaya. Jangan bergaya ya. Tapi saya ke Ibu Prof ini, Bu, kalau misalnya berkaitan dengan SR Tapi tadi, tunggu dulu, kukira di honor tone jadi ini berdua. Ada ditanya pertanyaanku nih, ada pertanyaanku nih, ada di pertanyaan. Karena ini kita daging semua isinya kita menyerap. kan dia menyimak juga tahu. Karena kan ini narsum kita berdua saking daging naik kolesterol. Tapi karena kan bintang tamu tak profesor, bapak doktor. Tidak ada. Jelas yang lebih bertanya bapak dokter. Bukan, orang yang tua, bertanya. orang Oh, iya. tua. Opah. Kita ke mahasiswa. Apa kita yang mahasiswa Apa itu tadi ini? mau Ya kutanya? kan? Apa minta Star Wars. Ini Bu Prof, misalnya gini, kan ada itu artis yang tidak mau menyekolahkan anaknya di Saya sekolah. kasih sekolah jangan kok. Tidak mau menyekolahkan anaknya Artis di sekolah- KDI ini. sekolah resmi ya. Malah dia mengajarkan anaknya cuma di rumah. Homeschooling. Homeschooling, kayak saya Apakah konsep Tidak SR school, ini nah. juga Kulu. Sakulannya dulu. Kulu. Apakah konsep SR ini juga bisa sama seperti itu misalnya, Bu? Sama dengan homeschooling atau Iya. sama dengan sekolah? Iya, gitu. Konsep SR itu tidak jauh berbeda dengan konsep sekolah yang dibangun oleh Kementerian Pendidikan. Iya. Jadi mereka juga punya kurikulum, hanya saja memang mengakomodir dari jadi sebenarnya itu untuk pemerataan ya, dan bagaimana memberikan pendidikan yang adil untuk masyarakat menengah ke bawah, atau ya kalau kita mau sebut ya miskin ya, kelompok masyarakat miskin. Mereka tetap dapat akses yang sama secara kurikulum. Memang itu sementara sudah dikembangkan ya, kerjasama dengan Kementerian Pendidikan. Nah kalau kita bicara homeschooling itu kan juga punya aturan sebenarnya di Kementerian Pendidikan. Seperti apa sih sebenarnya standar-standar yang harus Misalnya tetap ada? ikut kurikulum Iya, gitu ya? tetap pasti ada kurikulumnya. Yang mana lembaga yang bisa melaksanakan homeschooling, dan nanti mereka juga akan dapat ijazah. Iya. Bukan kepanjangannya SR itu schooling room toh? Sekolah rumah. Terus Pak Ansar, bagaimana nanti kira-kira cara kita menyikapi itu kalau misalnya ada kan ini SR sekolah rakyat, pasti adalah perbedaan. Ih, sekolah rakyat, pasti ada lah yang kayak begitu-begituan kan. Bagaimana seharusnya ini sebagai mama atau sebagai orang tua menyikapi seperti itu agar tidak terjadi lagi perbedaan di mata emak-emak yang lainnya begitu, Pak. Jangan sampai itu akan menjadi kesenjangan sosial lagi. Kesenjangan sosial baru ya. Menarik memang kita tunggu hasil riset dari Bu Prof Iya. terkait dengan seperti apa sih nantinya ini sekolah rakyat, karena menurut saya salah satu kelemahan sekarang ini adalah setiap pergantian era itu terjadi pergantian menteri, terjadi juga pergantian kebijakan. Mungkin belum mungkin belum update bahwa kurikulum Merdeka Belajar ini sebentar lagi menemui ajalnya. Iya. Dan Saya sudah update itu. saya menantikan, Iya, Pak. bayangkan kita baru berakselerasi untuk itu kemudian berubah. Kita berharap kebijakan sekolah rakyat ini nantinya betul-betul kemudian ya, saya tidak katakan bertahan lama, tetapi setidaknya kebijakan sekolah rakyat ini betul-betul bisa menyentuh dan bisa sesuai dengan karakteristik dari para siswa kita, dari para murid kita. Baik. Itu harapan kita. Baik. Karena waktu kita terbatas, langsung ditutup dengan Closing statement. schooling statement. Dari Bu Prof. Udah kita Oh bilang. ya, baik. Oh ya, apapun keadaannya, kita sepakat bahwa zaman tidak bisa dilawan, zaman harus ditemani berakselerasi, dan zaman
menurut saya itu harus kemudian tidak boleh kita melakukan hal-hal yang bisa membuat kita tergilas dalamnya. Sehingga apapun kondisinya, mari tetap belajar, mari tetap mengupgrade kemampuan kita, apapun bentuk sekolahnya, apapun bentuk belajarnya, tetap yang menjadi basic kita adalah nilai-nilai dari orang tua, yang diajarkan oleh orang tua, nilai-nilai agama yang diajarkan oleh para guru kita, dan yang tidak kalah penting, Anda mengupgrade diri, maka Anda juga harus bisa menghormati menghormati apa yang diajarkan oleh orang tua, apa yang diajarkan oleh guru, karena itu akan menjadi standarisasi penilaian bahwa ke depan Anda akan menjadi orang berhasil dalam menghadapi zaman yang makin kompleks ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Ibu Prof. Ya, sebagai closing statement mungkin dari saya bahwa pendidikan itu adalah kunci peradaban. Ya, pendidikan itu adalah kunci peradaban sebuah bangsa. Kalau ingin bangsa itu maju dan berkembang, bagaimana pendidikan itu harus lebih adaptif, adil, inklusif, dan bagaimana itu merata pada seluruh masyarakat Indonesia. Oh. Mudah-mudahan ya kami mohon kepada produser CCM ini, mudah-mudahan ada sequel kedua tentang pembahasan ini. Tak gantung Ki. Iya, belum sempat bertanya lebih dalam lagi. Bagaimana ya? Masih ada saya mewakilkan nih pertanyaan-pertanyaan. Baru semester pertama. Oh, masih ada lagi berikutnya, Pak. Berikutnya terima kasih. mata kuliahnya 3 SKS. Ya, terima kasih Kak Ansar, Ibu Prof. Terima kasih Budi ya. Saya kira kita lebih tua daripada Pansar. Mukanya nu. Dan terima kasih untuk Anda Maliben. Terima kasih juga terima buat kasih untuk yang ada di sini yang yang ada di cantik-cantik. studio. Pemirsa di rumah Selesaikan, juga. Budi. Closing. Dan semua yang sudah menyaksikan acara CCM, kita akan kembali lagi di episode berikutnya. Oke, jadi sampai jumpa di CCM berikutnya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Rasa